فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، مع اللقاء الثالث من شرحنا لكتاب التوحيد ومع الحديث الرابع، قال المصنف غفر الله له عن الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah membuka kajian kita pagi ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun setelahnya, beliau mengatakan ini adalah pertemuan yang ketiga dari bahasan syarah kitab Tauhid yang beliau tulis. Maka kita lanjutkan pada hadis yang keempat, di mana penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, Ani Zuhri, dari Az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah setelahnya. Lalu kafirlah siapa yang kafir dari kalangan Arab. Umar pun berkata kepada Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi manusia? Bagaimana engkau memerangi manusia? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh pernah berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terpeliharalah dariku harta dan jiwanya, kecuali karena hak Islam dan hisabnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abu Bakar berkata, demi Allah, aku sungguh benar-benar akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, kalau sekiranya mereka enggan menunaikan kepadaku satu ikatan dari harta benda yang dahulu pernah mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka enggan tidak lagi menunaikannya, maka aku akan memerangi mereka karena keengganan mereka itu. Maka Umar pun berkata, maka demi Allah, itu tidak lain, maka demi Allah, itu tidaklah kecuali aku melihat hal yang demikian itu, melainkan aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, dan aku pun mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran. Ayyuhal ikhwah, hadzal hadits yu'addu fi fadail wa manaqib Abi Bakr radhiyallahu anhu. Hatta qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu: كرهت الصحابة قتال مانع الزكاة وقالوا هم من أهل القبلة
فخرج أبو بكر وحده وتقلد سيفه ثم بعد ذلك خرج الصحابة بعده حتى قال أبو الحسين وكان من التابعين رضي الله عنه لقد قام أبو بكر في قتال مانع الزكاة وقام مقام نبي من الأنبياء. تتخيلوا كل الناس قد ارتدوا إلا أهل مكة والمدينة، ارتد جميع العرب إلا مكة والمدينة، والصحابة خافوا قتال هؤلاء، قالوا هم من أهل الإسلام، ما عرفوا أن منعهم للزكاة هذا رد عن دين الله عز وجل. فقام أبو بكر لقتالهم وتأديبهم وإرجائهم إلى حياض الإسلام مرة أخرى، فكل الصحابة كرهوا ذلك. فلما ناقشهم أبو بكر بالحجة والبيان وعرفوا أن الأمر جد لا محالة، الكل قد اتبع أبو بكر رضي الله عنه. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini termasuk di antara hadis yang menjelaskan akan kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak menyukai memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Tidak menyukai, tidak menyenangi memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena mereka adalah ahlul kiblah, orang Islam. Ya. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerangi mereka, menghunuskan pedangnya kepada mereka, bahkan ingin keluar sendirian memerangi mereka. Ya. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tidak ada hak bagi kita atas kita untuk memerangi mereka, karena mereka termasuk ahlul kiblah. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tetap ingin memerangi mereka, karena mereka membedakan antara kewajiban salat dengan zakat. Para sahabat awalnya tidak menyukai, tidak menyenangi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka bahwasanya sikap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tersebut adalah sikap yang benar. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, semua orang Arab atau rata-rata orang Arab kecuali Makkah dan Madinah semuanya murtad, keluar dari Islam, dan mereka pun enggan untuk menunaikan zakat yang biasa mereka tunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Husain mengatakan, dan ini juga menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang pernah lahir setelah para nabi yang lebih mulia, lebih utama selain daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena sungguh kata Abu Husain, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melakukan tugas seperti tugas yang dilakukan oleh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memerangi orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Abu Bakar tidaklah melakukan itu melainkan agar mengembalikan mereka kepada naungan Islam, agar mereka tetap berada di atas agama yang hak. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أشياء، منها ليست النجاة فقط في مجرد أن تقول الكلمة أي لا إله إلا الله، بل النجاة أن تأتي بالكلمة ثم بحقوق هذه الكلمة. لماذا قاتلهم أبو بكر؟ لأنهم قالوا الكلمة ولم يأتوا بحقها. هم قالوا كلمة التوحيد، ليس معنى الأمر بالقتال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فيكف عنهم، لا، ينتظر، بعد ذلك ينظر، إذا نودي للصلاة فإن صلوا كف عنهم، فإن أتوا بواجبات لا إله إلا الله وجب الكف عن المسلم، وإن أتى بنواقضها فصار مرتدا والعياذ بالله ويقام عليه حد المرتد. لذلك قال الإمام ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال توهم طائفة من الصحابة أن مجرد هذه الكلمة يعصم الدم حتى توقفوا في قتال مانع الزكاة، حتى بين لهم أبو بكر
أن من الزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله، أن الصلاة حق من حقوق لا إله إلا الله، ولا فرق بين الصلاة والزكاة عند الله عز وجل. قال: ورجع الصحابة إلى قوله أن المراد الكلمتان بحقوقهما، أي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحقوقهما ولوازمهما هو الإتيان ببقية مباني الإسلام. وقد تبين صحة قولهم بروايات أخرى تنضم إلى هذه الروايات، وهذا ما سيأتي في الباب الرابع من كتاب التوحيد هذا، وهو حقوق لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam hadis yang mulia ini terdapat pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama adalah bahwasannya keselamatan itu bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, keselamatan bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian menunaikan hak kalimat tersebut. Menunaikan hak kalimat tersebut. Apa haknya yang harus kita tunaikan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa syarat yang mesti kita penuhi? Apa konsekuensinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini bukan hanya sekadar ucapan. Ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apakah mereka mendirikan salat. Kalau sekiranya mereka mendirikan salat, ini adalah hak la ilaha illallah yang harus mereka penuhi. Kemudian dilihat lagi, apakah mereka menunaikan zakat? Kalau sekiranya mereka menunaikan zakat, ini adalah haknya la ilaha illallah. Maka baru Nabi SAW ya, menjaga dan melindungi harta dan jiwa mereka. Harta dan jiwa mereka. Jadi makna mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat tersebut, akan tetapi wajib bagi siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk menunaikan haknya dan memenuhi syarat-syarat. Dan juga dilihat apakah mereka ya menjaga kalimat tersebut dan menunaikan haknya dan tidak melakukan apa-apa yang membatalkan keislaman mereka atau membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sekiranya mereka melakukan perbuatan yang membatalkan kalimat tersebut, maka akan ditegakkan had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang murtad. Ya, yaitu dibunuh. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya sebahagian sahabat keliru di dalam memahami hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sebahagian mereka menganggap kalau sekiranya orang-orang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sudah selesai urusannya, kita tidak boleh memerangi mereka. Ya, kita tidak boleh memerangi mereka. Harta dan jiwa mereka terpelihara. Namun ya, yang benar adalah seperti apa yang difahami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala, bahwasannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan itu tok saja yang menjaga jiwa dan harta manusia, akan tapi mereka harus menunaikan hak-haknya, yaitu mendirikan salat, menunaikan zakat, karena itu adalah hak Islam. Maka oleh karena itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah memiliki hak, memiliki syarat yang harus ditunaikan oleh siapapun yang mengucapkannya, dan itulah bangunan agama Islam, sehingga darah dan hartanya terjaga dari kaum muslimin, tidak boleh diperangi, tidak boleh dirampas, tidak boleh dibunuh, dan seterusnya. InsyaAllah ini akan kita jelaskan nanti di bahasan berikutnya, kata Syekh hafizahullah ta'ala.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام أي لا يجوز قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بواجبات الكلمة وأتى بشروطها إلا بحق من حقوق الإسلام أي إلا إذا أمر الإسلام بقتاله إلا إذا فعل معصية توجب القتل قال وبين عنها الإسلام وهذا لا يجوز لأحد الناس بل هذا واجب للأمير وأولياء الأمور. وحق الإسلام أيها الإخوة حدده الإسلام أولا قتل النفس المحرمة فمن قتل نفسا محرمة يقتل بها. ثانيا التارك للصلاة والزكاة بتأويل باطل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. الثالث التارك لدينه والمفارق للجماعة وهو المرتد والعياذ بالله. الرابع الثيب الزاني أي المحصن الذي قد سبق له الزواج ثم زنى والعياذ بالله وذلك الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من دينه التارك للجماعة ومع الحديث السابق الذي قد امتنع عن حقوق لا إله إلا الله. Kemudian ucapan Nabi SAW kecuali karena hak Islam. Artinya Nabi SAW tadi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ya, apabila mereka melakukan itu maka terpeliharalah, terjagalah darah dan harta mereka dariku. Kecuali apabila ada hak Islam. Ya, apabila ada hak Islam pada diri orang tersebut sehingga darah dan hartanya tidak lagi terjaga. Ya, darah dan hartanya tidak lagi terjaga. Dan Islam telah menjelaskan kapan darah seseorang tidak lagi terjaga atau hak Islam yang membolehkan ditumpahkannya darah seseorang. Dan itu ketika di antara kaum muslimin ada yang melakukan perbuatan maksiat yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melakukan hal tersebut, maka ketika itu darahnya tidak lagi terjaga. Namun yang menumpahkan darahnya, maksudnya yang menjatuhkan hukuman mati kepadanya, bukanlah semua orang. Setiap orang berhak membunuhnya, tidak. Akan tetapi yang menegakkan hukuman had tersebut adalah para pemimpin, para hakim. Di antara hak Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah yang pertama qatlun nafsil muharramah, membunuh jiwa yang diharamkan. Ketika seseorang membunuh orang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu ditegakkan had, dia pun harus dibunuh. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan salat dan enggan menunaikan zakat. Ya, meninggalkan salat dan enggan menunaikan zakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Membedakan antara kewajiban salat dan zakat sehingga tidak lagi menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, orang yang keluar dari agamanya, ya, lagi meninggalkan jamaah, keluar dari agama lagi meninggalkan jamaah, ini juga dihukum mati. Kemudian berikutnya as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu berzina. Orang yang sudah menikah lalu berzina ini pun juga dihukum mati. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dan aku adalah rasul utusan Allah azza wajal, kecuali karena tiga perkara. Pertama, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang telah menikah lalu dia berzina. Kemudian yang ketiga, al-mariku minad dini at-tariku lil jamaah, orang yang keluar dari agamanya dan berpisah dari jamaah. Ya, sementara hadis tentang orang yang meninggalkan salat atau enggan menunaikan zakat, hadis yang tadi telah kita bacakan. Al-hadithul khamis ayyuhal ikhwah, an Humaydin at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وقد بينا حقها في الحديث الماضي له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. Kemudian hadis yang kelima dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka apabila mereka mengucapkannya lalu mengerjakan salat seperti salat kita, kemudian menghadap ke arah kiblat kita, menyembelih seperti sembelihan kita, faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka haram atas kita darah dan harta mereka kecuali karena hak kalimat tersebut. Lahu malil muslim, maka baginya hak yang menjadi hak orang muslim, dan atasnya hukuman atau sanksi sebagaimana atas setiap muslim. أيها الإخوة، دل هذا الحديث على أن الأصل في معاملة الناس أنها على الظاهر وليست على الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أشياء ظاهرة نحكم بمقتضاها على إسلام المرء وعلى عصمة ماله ودمه، وهي الصلاة واستقبال القبلة والأكل من ذبيحة المسلمين، كل هذا أمور ظاهرة. كذلك في الحديث السابق في قول النبي عليه السلام وحسابهم على الله، أي أن من قال بالشهادتين وصلى الصلاة وآتى الزكاة وأتى بالأعمال الظاهرة فنحكم له بالإسلام الظاهر ونجري عليه معاملة المسلمين. أما في الآخرة فإن كان صادقا قبله الله وإن كان كاذبا كان من المنافقين. فالحساب هنا في الآخرة، أما في الدنيا فمجرد قول الكلمة والإتيان بشروطها والابتعاد عن نواقضها يعصم دم المرء ولو كنت متأكد أنه منافق. فالنبي لم يقاتل المنافقين في المدينة. لماذا؟ لأنهم أتوا بالكلمة وأتوا بالأعمال الظاهرة. فهذا الحديث الذي معنا أيضا الحديث الخامس يدل على أن الأصل في الأحكام الدنيوية أنها على الظاهر، والأصل في الأحكام الأخروية فهذه حساب العباد فيها على الله الذي يعلم السرائر. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang tadi kita bacakan menunjukkan bahwasannya hukum asal ketika bermuamalah dengan manusia itu dilihat dari apa yang tampak, tidak dari apa yang tidak tampak, dari batinnya tidak, akan tapi apa yang tampak. Dan hukum-hukum di dalam Islam juga diberlakukan kepada mereka berdasarkan apa yang tampak. Sedangkan apa yang tidak tampak maka itu dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwasannya kita ketika berinteraksi dengan orang-orang maka kita berinteraksi dengan apa yang tampak. Ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian mengerjakan salat, ini semua adalah sesuatu yang tampak dan terlihat. Dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian menyembelih seperti sembelihan kita, maka dia dihukumi apa? Dihukumi Islam. Harta dan darahnya terpelihara, tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan. Sedangkan apa yang dia sembunyikan di dalam dirinya maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW di akhir hadis mengatakan wa hisabuhum Allah, sementara hisab mereka dikembalikan atas Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kepada kita perkara-perkara yang tampak semuanya. Salat, zakat, menghadap ke arah kiblat, kemudian menyembelih seperti sembelihan kita. Ketika manusia melakukan hal yang demikian, sekali lagi harta dan darahnya terjaga, tidak boleh kita perangi, tidak boleh kita bunuh, hartanya tidak boleh kita rampas. Dan begitulah Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang yang hidup di kota Madinah, orang-orang munafik, ya, yang mereka menampakkan keislaman mereka kepada Nabi dan para sahabat, akan tetapi hati mereka apa?
membenci Islam. Mereka kufur kepada Islam, akan tetapi lihat Nabi SAW tidak memerangi mereka. Tidak diperangi oleh Nabi SAW. Makanya oleh karena itu, kita hanya bisa ya bermuamalah dengan orang-orang berdasarkan apa yang tampak. Yang tidak tampak maka dikembalikan kepada Allah. Kalau sekiranya dia benar ya di dalam ucapannya, kemudian dia melaksanakan kewajiban-kewajiban ya, konsekuensi dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka harta dan darahnya terpelihara. Kalau sekiranya dia benar, jujur, Allah akan memberikan balasan. Namun kalau balasan yang baik kepadanya. Namun kalau sekiranya dia berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan kepadanya nanti di akhirat. Jadi hukum asal ya bagi kita ketika berinteraksi dengan orang-orang adalah berdasarkan apa yang tampak oleh kita. Adapun yang tidak tampak maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqbalu qiblatana yadullu ala ta'zim amr al-qiblah. Hatta anna min alqab ahli al-islam ahlu al-qiblah. Min laqab al-muslimin yusammuna bi ahli al-qiblah ta'ziman li sha'niha. Wal qiblah rukn min arkan as-salah. Wa shart min shurutiha. فمن تعمد ترك القبلة وصلى فلا صلاة له ومن لا صلاة له فلا دين له. أيضا هذا الحديث يدل على أن للا إله إلا الله شروط وواجبات. من آكد حقوقها وشروطها وواجباتها أولا الصلاة. من صلى صلاتنا الصلاة هي من أعظم أركان الإسلام. ثانيا استقبال القبلة. أشار إلى استقبال القبلة للدليل على ركنيتها للصلاة وأهميتها وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. فإذا صلى أو إذا دخل في الإسلام رجل يهودي ولم يرد أن يصلي إلى قبلة المسلمين وقال أنا سأصلي إلى بيت المقدس، حينئذ لا يجوز له الإسلام. هو لم يدخل في الإسلام بعد لأنه لم يرضى بقبلة المسلمين. أيضا الأكل من ذبيحة المسلمين، لأن في بعض اليهود لا يأكل من ذبيحة المسلمين. بعض يعني النصارى واليهود يعني يستقذر ذبيحة المسلمين والعياذ بالله، وربما يدخل في الإسلام ويقول لا إله إلا الله لكنه لم يأكل من ذبيحتهم، فهذا دليل على أن إسلامه لم يكتمل. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang tadi kita bacakan, wastaqbalu qiblatana, mereka menghadap ke arah kiblat kita. Mereka menghadap ke arah kiblat kita. Ini menunjukkan akan keagungan perkara kiblat, kebesaran perkara kiblat. Kiblat kita kemana? Kiblat kita kemana? Ka'bah. Kiblat kita Ka'bah, ya, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ya, menghadap ke arah kiblat ini merupakan salah satu di antara rukun salat atau syarat wajib salat. Siapapun yang salat, dia harus menghadap ke arah apa? Kiblat. Ya, dia harus menghadap ke arah kiblat. Siapa yang salat tidak menghadap ke arah kiblat, dengan sengaja dia tidak menghadap ke arah kiblat, tapi dia menghadap ke arah yang lain, atau dia menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Ya, misalkan orang Yahudi masuk ke dalam Islam, akan tapi setelah dia masuk Islam, dia tidak mau salat menghadap ke arah kiblat kaum muslimin, yaitu Ka'bah, kan tapi dia menghadap ke Baitul Maqdis, maka salatnya tidak diterima dan agamanya pun juga tidak diterima karena dia tidak mau menerima kiblat kaum muslimin, tidak mau menerima kiblat kaum muslimin. Dan di antara hal yang juga menunjukkan keagungan kiblat, orang-orang Islam ini di antara panggilan atau sebutan untuk orang-orang Islam kaum muslimin adalah apa? Ahlul kiblah, ahli kiblat. Ya, ahli kiblat. Ini di antara bentuk atau hal yang menunjukkan akan keagungan kiblat, akan keagungan kiblat. Kemudian juga di antara yang menunjukkan keagungan kiblat, bahwasanya kita salat harus menghadap ke arah apa? Ke arah kiblat, tidak boleh berpaling dari arah kiblat. Dan salat Bapak Ibu sekalian, ini merupakan rukun Islam yang paling agung setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang paling agung, yang paling utama, yang paling besar, dan termasuk di antara konsekuensi dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah mendirikan salat yang 5 waktu sehari semalam. Siapa yang meninggalkan salat, maka kalau sekiranya dia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka dia telah
batal ya di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada lagi agama baginya. Dan siapa yang meninggalkannya tetap karena malas ya, karena malas akan tetapi tetap meyakini akan kewajibannya, maka dia telah melakukan dosa yang paling besar di dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Nabi pun juga menyebutkan di dalam hadis ini tentang memakan sembelihan orang-orang Islam, memakan sembelihan orang-orang Islam. Ya, ini juga penting. Bahwasanya sembelihan orang-orang Islam itu halal, boleh dimakan. Maka kalau sekiranya ada di antara orang non kemudian dia masuk ke dalam Islam, akan tetapi dia tidak mau memakan sembelihan orang Islam, maka ini keislamannya dipertanyakan. Keislamannya apa? Dipertanyakan. Karena ada di antara orang-orang Yahudi ketika mereka masuk Islam, ya, mereka dahulu ketika masih Yahudi mereka membenci dan menganggap jorok sembelihan orang-orang Islam sehingga mereka tidak mau memakannya. الحديث السادس أيها الإخوة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. تساورت أي تشوف، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يراه النبي، لكي يعني رجاء أن يدعوه النبي ليأخذ هذه الراية، لأن هذه بشرى يحب الله ورسوله. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت، أي لا تلتفت لا يمنة ولا يسرة ولا إلى الوراء. قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله على يديك. قال فسار علي شيئا يعني يسيرا، خطوات يسيرة، ثم وقف ولم يلتفت امتثالا لأمر النبي فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. Kemudian hadis yang ke-6 dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaybar, kata Nabi, sungguh aku benar-benar akan memberikan panji ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sungguh aku akan memberikan bendera panji peperangan ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan lelaki yang mencintai Allah dan Rasul. Ini adalah kesaksian yang sangat besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengatakan fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Maka aku pun menginjit atau datang muncul di hadapan Nabi SAW agar Nabi melihatku kemudian memanggilku dan memberikan apa? Panji itu kepadaku. Ya, dia tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu karena kesaksian Nabi SAW. Dia datang, dia sengaja lewat depan Nabi atau dia sengaja menginjit dan seterusnya agar Nabi melihatnya kemudian memanggilnya lalu memberikan panji bendera perang itu kepadanya. Akan tetapi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Panggil Ali, lalu Nabi pun memberikan panji tersebut kepada Ali. Kemudian Nabi pun berpesan kepada Ali, wahai Ali, pergilah dan janganlah kau menoleh, ya, janganlah kau menoleh ke kanan ataupun ke kiri, ya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepadamu. Pergilah, ini panji, pergilah engkau berperang dan jangan kau menoleh, kata Nabi SAW, sampai Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kemenangan melalui dirimu. Maka Ali pun mulai berjalan dengan jalan yang ringan. Kemudian dia berhenti, dia berhenti namun tidak menoleh karena Nabi SAW tadi berpesan apa? Jangan menoleh, berjalan dan jangan menoleh. Dia berhenti dan tidak menoleh.
seperti ini sahabat Nabi SAW. Patuh dengan perkataan Nabi SAW. Lalu Ali berkata, wahai Rasul, dia berteriak. Dia sudah berjalan beberapa langkah dan dia berhenti, dia berteriak. Dan dia tidak menoleh. Ya Rasulullah, atas hal apa aku memerangi mereka? Ya, atas hal apa aku memerangi mereka? Aku harus memerangi mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, perangi mereka sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melakukan hal yang demikian, maka sungguh mereka telah menjaga darah dan harta mereka darimu, kecuali apabila ada hak Islam dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, kana al-yahud fi al-Madinah thalathatu qabail. Qabilatu Khaybar wa Banu an-Nadir wa Banu Quraiza. Khaybar هو حصن أو قبيلة من قبائل اليهود تبعد عن المدينة ما يقرب من 100 ميل. فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وصالح أهلها على أن يزرعوا، كانوا أهل زرع، على أن يزرعوا الثمار فيأخذوا نصف الثمار ونصف الثمار الآخر يعطونه كجزية للمسلمين. وبقوا على ذلك إلى خلافة عمر بن الخطاب ففعلوا مشاكل فأجلاهم عمر، طردهم عمر إلى بلاد الشام وإلى أزرعات. والراية أيها الإخوة أو اللواء في الجيش هو الذي يعرف به موضع قائد الجيش، فإذا دمرت الراية أو نكست الراية دل هذا على أنهم قد انهزموا. فالراية لها شأن عظيم في المعارك من قبل. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah ada 3 kabilah orang-orang Yahudi. Hidup di Madinah 3 kabilah orang-orang Yahudi. Kabilah yang pertama adalah kabilah Khaybar, kemudian Bani Nadhr, kemudian Bani Quraidah. Bani Quraidah. Adapun Khaybar, orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Khaybar itu jaraknya dari kota Madinah sendiri itu lebih kurang 100 mil. 100 mil. Dan mereka hidup bersama kaum muslimin. Dan Nabi SAW bersama kaum muslimin membuat perjanjian dengan mereka. Membuat perjanjian dengan mereka. Di mana Nabi menyuruh mereka untuk bercocok tanam. Nanti hasilnya separuh mereka ambil, separuh lagi diberikan kepada kaum muslimin. Separuhnya lagi diberikan kepada kaum muslimin. Inilah orang-orang Yahudi yang hidup di sekitar kota Madinah. Namun mereka membuat masalah, melanggar perjanjian, kemudian membuat masalah sampai-sampai Umar bin Khattab mengusir mereka semua. Mengusir mereka ke negeri Syam. Mereka dikeluarkan dari apa? Dari kota Madinah. Dikeluarkan dari kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ar-rayah yang disebutkan dalam hadis, panji peperangan, ini memiliki simbol yang sangat besar di dalam peperangan. Di mana ketika seseorang memegang panji perang, yaitu bendera perang, maka itu menunjukkan yang memegangnya itu adalah pemimpin dari pasukan perang. Pemimpin atau panglima dari pasukan perang. Maka oleh karena itu, yang memegang panji perang atau peperangan itu adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia. Dan sebuah kehormatan ketika mereka di dalam berperang memegang apa? Panji peperangan. Dan itu juga sebagai simbol menang atau kalah. Kalau sekiranya panji tersebut tidak lagi terlihat atau panji tersebut telah tersobek, hancur dan habis, maka itu menunjukkan bahwasannya pemimpin pasukan perang tersebut telah apa? Mati, telah tiada. Makanya oleh karena itu, ar-rayah, panji perang itu merupakan sebuah simbol yang besar di dalam peperangan. أيها الإخوة، الصحابة
لم يكونوا يعرفون مسألة حب الإمارة ولا حب الرئاسة ولا الولاية أبدا إلا في هذا الحديث. لماذا؟ لأن في هذا الحديث هنا بشارتين. البشارة الأولى شهادة النبي لهذا الذي سيحمل اللواء أنه يحب الله ورسوله. الشهادة الثانية أن الله سيفتح على يديه. فلذلك كل الصحابة قد تشور وتشوف وتسور لأن يحمل الراية، كما جاء في حديث سهل بن سعد بلفظ آخر قال: فلما أصبح الناس أي الصحابة غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ في الصباح في الفجر: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه يشتكي عينيه، فدعا به فأتي بعلي رضي الله عنه لا يرى بعينيه، فمسح النبي على عينيه فبرئتا كأنه لم يكن مريض من قبل، فأعطاه الراية وقال: لا تلتفت. هذا أمر بعدم الالتفات، ونهي من رسول الله ألا يلتفت علي بن أبي طالب. وهذا أيها السائر إلى الله يعني علامة من علامات صحة القلب في طريقك إلى الله عز وجل. لا تلتفت إلى الدنيا، لا تلتفت إلى قول المستهزئين، لا تلتفت إلى قول المخالفين، لا تلتفت إلى حديث نفسك الأمارة بالسوء، لا تلتفت إلى زينة الدنيا، واعلم بأن الذين لا يلتفتون هم الذين يصلون إلى الله عز وجل. الله قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم. لا تعد عيناك عنهم معناها لا تلتفت عن هؤلاء، لا تلتفت عن طريق الله ولا عن أمر الله ولا عن نهي الله، لا تلتفت عن العمل لدين الله عز وجل، لا تلتفت عن هدفك وهو أن يرضى الله عنك وتدخل الجنة. علي بن أبي طالب لما صار هو لا يدري ماذا سيفعل، يريد أن يسأل النبي فما التفت، ولكن قال: يا رسول الله، هكذا النبي خلفه: يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ هنا الشاهد من هذا الحديث وهو أن أول أمر على العبيد هو معرفة الله بالتوحيد. قال: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. خلاص، هذا إذا فعلوها فقد عصموا دماءهم وحسابهم أي في الآخرة على الله سبحانه وتعالى. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini juga dijelaskan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi SAW tidak pernah meminta jabatan kepemimpinan. Bahkan mereka tidak mengenal perkara yang demikian, meminta jabatan, meminta kepemimpinan, kecuali di hari itu. Kenapa? Karena di dalam ucapan Nabi SAW terdapat dua kabar gembira. Yang pertama, lelaki yang Nabi SAW akan memberikan panji perang kepadanya, dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Ini adalah kesaksian dari siapa? Nabi. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan kemenangan melalui dia. Sehingga para sahabat ketika itu menginginkan kepemimpinan, artinya mendapatkan kehormatan, jabatan untuk memegang panji perang tersebut. Ini dijelaskan dalam riwayat yang lain, di mana Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, sungguh aku akan memberikan panji ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun juga mencintai dirinya. Ya, Nabi mengucapkan itu di malam hari, sehingga paginya para sahabat berbondong-bondong datang kepada Nabi SAW, ya, memperlihatkan diri, ya, semoga mereka dipanggil atau diberikan royah itu, panji tersebut oleh Nabi SAW kepada mereka atau kepada salah seorang di antara mereka. Mereka datang berbondong-bondong. Akan tapi ketika mereka telah datang berkumpul di dekat Nabi SAW dan masing-masing di antara mereka berharap dipanggil namanya, kemudian diberikan panji tersebut, Nabi SAW bertanya kepada mereka, mana Ali bin Abi Talib? Kata sahabat, Ali kedua matanya sakit ya Rasulullah, tidak bisa melihat. Ali kedua matanya sakit. Maka kata Nabi SAW, bawakan Ali kepadaku.
Lalu dibawakanlah Ali ke hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengusap kedua matanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan kedua mata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, seakan-akan matanya ini tidak pernah terkena penyakit, sehingga dia pun bisa melihat. Lalu Nabi SAW memberikan panji tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada Ali, wahai Ali, pergilah, berjalanlah wahai Ali. Ya. Dan jangan engkau menoleh. Jangan engkau menoleh, perangi mereka sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis ini, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, terang dan jelas bagi kita bahwasannya kewajiban yang pertama atas setiap mukallaf adalah dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal Islam. Ini kewajiban yang pertama kali. Ya, makanya Nabi SAW berpesan, perangi mereka sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di dalam hadis ini juga faedah yang sangat besar, ya, yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita semua, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, bahwasanya seseorang yang berjalan menuju Allah, ya, dengan agama yang hak ini, hendaklah dia jangan menoleh. Jangan menoleh. Maksud jangan menoleh di sini, jangan menoleh kepada kesenangan ataupun perhiasan dunia, sehingga memalingkan jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, memalingkan dia dari jalan agama yang hak ini. Jangan menoleh kepada orang-orang yang mencela kita, orang-orang yang memperolok-olok kita, ya, mengejek kita karena kita istiqamah di atas agama ini. Jangan menoleh kepada hawa nafsu kita yang menyuruh kita kepada keburukan. Akan tetapi hendaklah kita bulatkan tekad kita untuk kuat dan teguh berjalan di atas agama yang hak ini agar sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dipesankan oleh Nabi SAW. Jangan menoleh. Tetaplah istiqamah, teguh di atas agama yang hak ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan. Memberikan apa? Kemenangan. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kita yang berjalan di atas agama yang hak ini, untuk membulatkan tekad dan tidak menoleh kepada kesenangan dunia, perhiasan dunia, kepada hawa nafsu yang menyuruh kepada keburukan, akan tetapi tetap istiqamah di atas agama yang hak ini. Dan inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW, hendaklah engkau senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, ya, siang dan malam. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah engkau menoleh dari mereka atau meninggalkan mereka, berpaling dari mereka, kan tapi berusaha engkau bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. إن شاء الله يعني نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.